Beberapa hari lagi Pak ya, akan menjamu bulan yang dinanti-nantikan Pak ya, bulan di mana Allah memberikan kemuliaan, keberkahan, bulan yang kita nantikan kerinduannya Pak ya, bahkan saking rindunya Imam Rajab Al-Hambali mengatakan para ulama salaf dahulu Pak, 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan senantiasa berdoa agar Allah sampaikan sampai bulan Ramadan, dan 6 bulan sesudahnya senantiasa berdoa kepada Allah agar amalan atau ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadan Allah terima. Ini tinggal berapa hari lagi Pak? Ini hari Sabtu, Ahad, Senin ya. Kalau PP Muhammadiyah sudah menetapkan hari Senin adalah 1 Ramadan. Kalau pemerintah seperti biasa harus bermusyawarah dengan ormas-ormas lainnya. Terlepas dari perbedaan Pak ya, yang jelas kita puasanya 1 Ramadan Pak ya. Baik Pak, mengingat kita akan menjamu bulan suci Ramadan, maka kita tunggu PA saya lebih kepada tarhib ya Pak ya, persiapan keutamaan Ramadan. Sebenarnya banyak Pak keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua saat kita berpuasa. Kemudian bulan Ramadan itu sendiri, mungkin di sini ada sekitar 20-an ya hadis, tapi saya pilih hanya beberapa saja. Mudah-mudahan beberapa hadis itu memberikan kita semangat ya Pak ya, azam ketika kita masuk bulan suci Ramadan, maka kita memiliki semangat yang kuat untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, keutamaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik itu di bulan Ramadan atau orang yang berpuasa Pak ya. Kalau orangnya namanya subjek ya, bulan Ramadan kan objek. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah senantiasa meridhoinya, dan ini adalah salah satu pemahaman Ahlus Sunnah Pak, mendoakan kebaikan para sahabat. Kalau ada paham yang menjelekkan bahkan mengkafirkan, ini terindikasi Syiah Pak ya. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu mereka melaknat. Naudzubillah min dzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah senantiasa meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan hadis ini sering Pak, sering kita dengar, ya mungkin juga sering kita baca, baik itu di literatur buku atau kitab para ulama atau para asatid yang menyampaikan, baik itu dalam kultum maupun khutbah. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang shoma, berpuasa Ramadan, di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan pengharapan itu Pak adalah hanya berharap kepada Allah ridhonya Pak. Ya. Apa jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sebenarnya hadis ini ada 3 nih Pak. Ya. Hadis ini ada 3 runtutan, tapi biasanya cuma sampai sini. Lanjutannya hadis ini, man qoma Ramadan, ya. Barang siapa yang qoma, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yang dimaksud dengan qoma di hadis itu adalah sholat tarawih, ya Pak ya. Jadi man qoma Ramadan, barang siapa yang sholat tarawih di bulan suci Ramadan, dan sholat tarawih memang hanya di Ramadan Pak ya. Di luar Ramadan itu bukan tarawih ya. Imanan wahtisaban,
dengan penuh keimanan wahtisaban dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama Pak ya, belakangnya sama endingnya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di lanjutan yang hadis yang terakhir, masih sambungan ini Pak, man qama lailatul qadri. Ya, barang siapa yang melakukan qiyam lailatul qadri di malam lailatul qadar, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan hanya ridho kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di hadis ini ada 3 tuh Pak ya. Kalau kita puasa, sholat tarawih, sama qiyam di malam Lailatul Qadar, maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu Pak ya. Maka 2 atau 3 hari lagi bulan suci Ramadan, kita jangan sia-siakan Pak ya. Jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Bagaimana hadis Nabi, salah satu yang membuat sholat khusyuk adalah jadikanlah sholat itu sholat yang terakhir Pak ya. Ketika kita menjadikan itu hal yang terakhir, maka kita akan berusaha sebaik mungkin ya. Kita pernah membahas siapa Pak itu yang bandar narkoba, Freddy Budiman ya. Ketika beliau sebelum dieksekusi, maka beliau ada yang mengatakan, menceritakan menghatamkan Al-Quran 7 kali Pak, sebelum dieksekusi, dibarengi dengan puasa. Nah seperti itu Pak ya. Ketika kita menjadikan sholat kita ini adalah sholat yang terakhir, maka kita akan memberikan yang terbaik. Halo Pak ya, seandainya ini Pak siapa namanya Bapak? Pak siapa namanya? Siapa? Pak Sudio ya. Pak Sudio, misalnya Pak Sudio diberikan ultimatum, Pak Sudio setelah sholat subuh Bapak akan dieksekusi ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak sholatnya khusyuk nggak Pak? Pasti khusyuk Pak, karena ini adalah sholat yang terakhir ya. Begitu juga Pak, kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir, sehingga dengan demikian kita akan memberikan hasil yang maksimal Pak ya. Ingat Pak, di alam kubur sana jutaan manusia seandainya diberikan kesempatan, mereka ingin kembali ke dunia dan ingin merasakan bulan Ramadan Pak. Hanya saja mereka telah wafat, maka apalah daya Pak ya. Maka kita mudah-mudahan di sini Pak, semuanya tidak ada yang tereliminasi Pak ya. Semuanya kita Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Amin ya robbal alamin. Adapun orang tua kita, saudara, teman kerabat yang qadarullah, yang tahun lalu bersama kita, tahun ini tidak bersama kita, karena telah Allah panggil, kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan wafatnya husnul khotimah, Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal salihnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Nah itu Pak ya. Jadi keutamaan yang pertama, kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan pengharapan ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama Pak. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jamu, kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak, di di hadis yang lain ya,
keutamaan berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena ini ada hadis yang matanya sama, Pak. Ya, riwayatnya sama. Jadi saya loncat, redaksinya ada nanti di hadis berikutnya. Jadi kalau sama matannya saya loncat, nanti di hadis belakangnya kita bahas. Baik, Pak. Yang berikutnya, Pak, keutamaan dari berpuasa adalah di hadis ini aroma mulut kita, Pak. Ya, aroma mulut yang keluar itu lebih wangi, Pak. Lebih wangi daripada minyak misk. Misik itu kalau di kita biasa diterjemahkan minyak kasturi, Pak. Bayangkan, Pak, jangankan Ramadan, Pak, ya. Saya pernah mengalami, misalnya sholat subuh, di samping kanan atau kiri saya, Pak. Mungkin ini jamaah sebelum sholat nggak sikat gigi, Pak. Jadi ketika dia ngomong amin atau bahkan belum mengucapkan amin, itu aromanya sudah tercium. Pernah, Pak, kayak gitu? Kita sholat nih, ya. Mohon maaf, ini kayaknya sebelah kanan atau kiri ini belum sikat gigi, Pak. Ya, makanya sunnah Nabi kan apa sebelum sholat? Siwak, ya. Ya, kalau zaman sekarang bisa kita sikat gigi karena udah modern, agar mendapatkan pahala sunnah juga kita barengi dengan siwak, ya Pak, ya. Sehingga ketika kita sholat itu tidak bau, Pak. Zolim kita sama jamaah, ya. Baik, saya bacakan dulu hadisnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Allah Azza wa Jalla, kalau Allah telah berfirman, Pak, ini masuknya hadis qudsi, ya Pak, ya. Jadi ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ya. Kalau Al-Quran adalah firman Allah yang kemudian disampaikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril, itu Al-Quran, ya. Nah, kalau hadis qudsi, firman Allah yang kemudian redaksinya itu yang menyampaikan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara malaikat Jibril, itu namanya hadis qudsi, ya. Nah, ini seperti ini nih, kalau Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hadis qudsi. Kemudian ada hadis nabawi, hadis yang perkataannya itu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Kullu amali ibni Adam, setiap amal atau ibadah ibni Adam yang dilakukan, yang dikerjakan oleh anak Adam, lahu, itu baginya, Pak. Bagi kita semua, ya. Kita melakukan kebaikan, ibadah, maka itu akan kembali kepada kita. Illa siyam, kecuali puasa, kecuali saum, ya. Huwali wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan akulah yang berhak memberikan balasannya, ya. Kemudian lanjutan hadis ini, fawalladzi nafsu, demi Allah, ya, yang jiwaku, jiwaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biyadihi, di tangan Allah, dalam genggaman Allah, la khulfatu famis shaim, apa, Pak? Aroma, ya, aroma yang keluar dari mulut orang yang berpuasa, atyabu, itu lebih wangi, Pak. Ya, indallah, di sisi Allah, mirrihil misk, daripada aroma minyak kasturi, ya Pak, ya. Zohir kita, Pak, zohir kita, oh banget Bapak, ya, sikat gigi, ya. Tahu waktu kita udah sikat gigi sebelum subuh tetap aja, Pak, kalau siang mah aroma itu tetap keluar, ya, tetap keluar. Apalagi sahur atau apa namanya, makannya jengkol, Pak.
jengkol atau pete Pak, wah makin Pak, ya, aromanya makin menguat ya. Jadi bau aroma orang yang berpuasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atyabu indallah, itu lebih wangi di sisi Allah, mirihil misk, dari minyak kasturi. Ya, ini kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Di kitab Lataiful Ma'arif pun Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkomentar, bau yang ditimbulkan oleh orang yang berpuasa itu sama dengan darah yang ditimbulkan oleh orang yang mati syahid. Ya, namanya darah apa Pak? Amis, ya kan? Darah amis. Tapi di sisi Allah, darah para mujahid itu wangi. Nah, itu Pak ya. Zahir kita namanya darah itu pasti amis Pak. Ya, sesuatu yang menjijikan. Bahkan darah itu adalah bagian dari najis kan. Tapi di sisi Allah, darah para mujahid, orang-orang yang mati syahid, maka itu lebih wangi Pak ya. Artinya aromanya aroma wangi. Ada salah seorang sahabat yang gugur di medan perang saat jihad, maka aroma dari tubuhnya wangi Pak ya, menimbulkan wangi. Itu jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika orang yang berpuasa, maka aroma mulut yang zahir kita manusia menciumnya bau, tapi di sisi Allah itu wangi. Oh ya. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian di hadis berikutnya ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita keutamaan orang yang berpuasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatani. Ya, ada dua kebahagiaan. Jadi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan nih Pak ya. Yang pertama adalah yafrahuma, kedua kebahagiaan itu adalah idza aftara, ketika dia berbuka. Pak, halo, ya. Kita Pak saat berbuka gitu ya, pasti kadang udah ini Pak, udah planning, ya. Ntar mau buka apa? Apakah es buah, ya, lontong, gorengan, ya. Ada ini melelucon Pak ya. Di masyarakat kita itu buka dengan kurma itu sunnah, yang wajib dengan gorengan ya. Ini mah guyon ya, jangan dianggap serius ya. Tapi memang real Pak, saya buka puasa di mana-mana Pak ya, sampai di perusahaannya sama Pak, gorengan itu ada Pak ya, gorengan itu ada ya. Jadi memang masyarakat kita pecinta gorengan Pak ya. Kadang gorengan Pak, tahu atau apa itu bakwan ya, dipotongin apa Pak, lontong diguyur ke sambal apa Pak, sambal kacang ya. Masya Allah ya. Kadang kalau pas bukber di masjid gitu ya, yang diambil duluan Pak umumnya gorengan ya, gorengan. Ya, gorengan yang cepat habis ya. Bahkan kalau apalagi ada anak gitu ya. Ya seperti itulah Pak ya. Jadi kebahagiaan kita saat berpuasa yang pertama adalah ketika berbuka Pak. Bahkan kadang anak-anak kita di rumah juga pasti suka nanya, ya berapa jam lagi sih buka gitu. Ya sekarang udah jam berapa gitu kan Pak ya. Karena apa? Karena berbuka adalah waktu-waktu yang dinantikan ya. Kadang-kadang yang berat itu kalau saya Pak, ba'da zuhur Pak, baunya ngantuk ya, ba'da zuhur. Lagi kalau malamnya qiyamul lail, ba'da subuh juga suka ngantuk berat gitu Pak ya. Berat. Tapi udah fresh itu adalah kalau ba'da asar.
ya Pak, pada asal udah fresh, ya udah siap. Bahkan salah satu Pak ya bisa dibilang keberkahannya bulan Ramadan apa Pak? Ini belum Ramadan sepi kan Pak ya? Yang jualan itu ya memang dia profesinya adalah pedagang. Tapi salah satu keberkahan bulan Ramadan adalah orang yang nggak biasa dagang juga dagang. Istilahnya ada pedagang dadakan Pak ya. Dari depan Pak, dari belakang sampai depan macet ya. Banyak orang yang jualan ya. Jualan bukaan, sekolah, gorengan dan lain sebagainya. Ya, itu membuktikan Ramadan itu membawa keberkahan. Bukan hanya kita orang muslim, Pak ya, tapi orang non muslim juga merasakan keberkahan bulan Ramadan. Ya. Jadi itu apa namanya? Kebahagiaan pertama adalah idza afqara, ketika dia berbuka. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan juga Pak, saat berbuka ini adalah saat-saat mustajab Pak ya. Maka ketika Bapak udah berbuka nih azan Allahu Akbar Allahu Akbar, nah yang dilakukan adalah minum dulu Pak ya, Bismillah. Nah, misal mau makan lagi silakan. Kalau saya sih lebih cenderung berdoa dulu Pak, karena kata Nabi di riwayat Imam At-Tirmidzi, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia yang kalau dia berdoa tidak akan tertolak. Al-imamul adil, dakwatul imamul adil, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, dakwatus sha'im, di riwayat Imam Tirmizi lainnya ada tambahan hina yuftiru, sampai dia berbuka. Maka kata para ulama, waktu berbuka, saat berbuka adalah saat mustajabnya berdoa. Sejenak Pak, Bapak punya keinginan, hajat apa, silakan disampaikan. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan saat berbuka Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak, tadi idza afqara, kemudian fariha, dan kebahagiaan lainnya atau kebahagiaan yang kedua adalah wa idza laqiya rabbuhu, ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kebahagiaan kita yang paling utama adalah ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'raf Pak, ayat 143, di situ dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Pak. Ya, ingin melihat Allah. Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, bentuknya seperti apa? Apakah Allah itu bulat, lingkaran, kubus? Ya, itu ada di surat Al-A'raf. Ya. Lalu kemudian kata Allah, qala lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku Musa. Ya. Allah sudah mengatakan, engkau tidak akan mampu melihat aku. Ya. Kemudian walakin zurni ilal jabal, kalau engkau mau melihat aku, lihatlah gunung itu, bukit itu. Ya. Gunung Pak ya. Kalau bukit itu cenderung lebih kecil. Ya. Gunung. Ya. Kemudian apa yang terjadi Pak? Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat gunung itu Pak, hancur Pak. Hancur gunung itu. Bapak lihat nanti di surat Al-A'raf ayat 143 ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang-orang yang pertama kali beriman. Nah, supaya jadi Nabi Musa alaihissalam, sebelum kita bahas ini tadi berjumpa dengan Allah, Nabi Musa itu ingin melihat Allah Pak ya. Bahkan di surat Al-Baqarah, ngeyelnya Bani Israel itu adalah ingin melihat Allah Pak ya. Umat yang paling ngeyel adalah Bani Israel ya. Pengen lihat Allah, pengen mendapatkan makanan hidangan langsung dari surga ya. Ngeyel Bani Israel. Nah itu ya Pak. Jadi kemudian
Nabi Musa alaihissalam pingsan, ya, maka Nabi Musa berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'min. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau ya Allah, wa ana awalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Nah, supaya jadi cukuplah kisah Nabi Musa memberikan pelajaran buat kita, Pak ya. Maka para ulama, Pak, memberikan apa namanya kepada kita itu tidak boleh memikirkan zat Allah, Pak. Ya, tidak boleh memikirkan zat Allah. Zat Allah itu cair, padat, gas, lingkaran, kubus. Nah, itu nggak boleh. Ya, haram, Pak. Haram hukumnya memikirkan zat Allah. Tidak boleh. Ya. Ini orang-orang filsafat yang nyeleneh akhirnya apa? Murtad, Pak ya. Jadi ateis ya. Karena saking tingginya ilmunya memikirkan zat Allah, akhirnya malah nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ada dua tuh, Pak ya. Dua kebahagiaan orang yang berpuasa di hadis ini. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika ia berbuka, kemudian kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada di surat Al-Qiyamah ya, Pak ya. Ila rabbiha nadhirah. Ketika seseorang itu berjumpa dengan Tuhannya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yauma idzin basirah. Dan mukanya itu cerah, apa kalau bahasa emak-emak sekarang itu glowing. Ya Pak, bercahaya. Nah, semoga itu adalah kita semua ya Pak ya. Allah berikan kesempatan kita melihat wajahnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, yang berikutnya yang keempat berarti ini Pak ya. Tadi kan yang pertama Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua adalah apa tadi yang kedua? Ini ya, yang Allah berikan dua kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah dan ketika berbuka puasa. Nah, kemudian ketika kita berpuasa, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan, ya, Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Inna fil jannati, sesungguhnya dalam surga, baban, ada sebuah pintu, Pak ya, yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang pintu itu namanya apa Pak? Ar-Rayyan, ya. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah, yang orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalamnya pada hari kiamat kelak. Jadi ketika kita berpuasa, maka apa kalau kayak kita Pak, jalurnya Pak ya, jalurnya lewat pintu Ar-Rayyan ya. Kalau kita ke Taman Mini itu kan ada pintu 1, pintu 2, pintu 3 Pak ya. Nah, pintu ada yang lewat apa itu sebelum Pondok Gede kalau dari sini ya, ada juga yang dari apa itu yang arah mau ke Pasar Rebo ya, Bambu Apus. Nah itu kan sama halnya kita masuk surga Pak ya, ada pintu-pintunya. Jangankan surga, masuk apa ini Baitus Salam, ada pintu ini ya, ada pintu ini, ada pintu ini. Nah, itu. Nah, ini Allah memberikan jalur orang yang berpuasa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Kemudian la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang masuk ke dalamnya pintu Ar-Rayyan itu kecuali mereka orang-orang yang berpuasa. Kayak di sini ghairuhum. Tidak ada satupun ahadun, tidak ada satupun orang yang masuk ke pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Maka kemudian yuqalu, berkata Pak, pintu Ar-Rayyan itu berkata, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Maka saya sering mengatakan Pak, kalau di dunia Pak, di dunia nih kita hanya mengenal dua benda
benda hidup dengan benda mati. Benda hidup ada manusia, hewan, tumbuhan gitu ya. Adapun benda mati ya ini mik gitu kan, buku, pintu, jendela. Tapi Pak, di akhirat tidak ada benda mati. Semua itu benda hidup. Kenapa dikatakan benda hidup? Karena mereka diberikan haknya berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pak, mungkin nih masjid ini, Masjid Baitus Salam ini akan bersaksi. Ya Allah, aku bersaksi, ini sajadah ini akan bersaksi. Fulan bin Fulan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal sekian, aku bersaksi ya Allah, kakinya di atas diriku. Kata sajadah ini. Ya. Jadi tidak ada benda mati di akhirat, tidak ada. Kenapa? Karena mereka diberikan haknya berbicara. Sama Pak, tangan kita di mana di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim, hari di mana Pak mulut kita dikunci, nakhtimu afwaihim wa tukallimuna aydihim, dan berkata tangan kita Pak. Ya, tangan kita akan berkata. Mulut dikunci kenapa? Mulut sering dusta, sering bohong. Maka wa tukallimuna aydihim, berkata tangan kita. Kemudian wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksi kaki kita kemana kaki kita pernah melangkah. Kaki kita akan berkata, bersaksi ya Allah pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, aku ikut kajian di sini. Maka kaki kita berkata, ya Allah, aku bersaksi, jadikanlah aku tolabul ilmi, aku datang ke kajian, maka jadikanlah itu wasilah aku masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi di riwayat lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, itu ya. Nah, itu lanjutnya, yuqalu aina shaimun, maka pintu babu royan itu berkata, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Dia akan berkata, aina shaimun, mana? Seakan pintu ini berkata Pak, buka tutup, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, gitu kan? Fayakumun, maka kemudian orang-orang yang berpuasa itu fayakumun, mereka berdiri seraya memenuhi panggilan babu royan. Kemudian la yadkhulu minhu ahaduhum ghairuhum, dan tidak ada yang masuk ke dalamnya, ke dalam pintu ar-rayyan, satu pun kecuali mereka, orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila semua orang yang berpuasa sudah masuk, ughliqa, maka pintunya ditutup. Ya, pintunya sudah ditutup, dikunci, ya. Falam yadkhul minhu ahadun, dan kalau sudah dikunci, tidak ada lagi yang masuk ke dalamnya. Ya, nah itu Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah jadikan wasilah kita puasa, kita mendapatkan jalur Pak ya, jalur pintu babur rayyan. Ya, apa namanya? Saya ingin berpesan Pak, miliki Pak satu amalan, yang amalan itu kita jadikan amalan, terus kita amalkan sampai ajal datang menjemput Pak. Miliki satu amalan saja Pak. Satu amalan, entah itu berpuasa, puasa sunnah ya Pak ya, puasa sunnah banyak. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid ya. Atau kalau Bapak yang sudah makomnya tinggi, puasa Daud Pak ya. Hari ini puasa, besok enggak, besok puasa lagi, zigzag terus. Kalau kita makan hari ini enggak puasa, besok enggak puasa, besoknya lagi enggak puasa Pak ya. Makanya kata Nabi, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa Daud Pak. Karena berat Pak ya. Apalagi giliran kita puasa, ada aja Pak meeting di luar, diajak makan ya Pak. Giliran kita nggak puasa, nggak ada yang ngajak Pak ya. Insyaallah. Itu jadi yang berikutnya adalah kita diberikan oleh Allah jalur ya Pak ya, jalur VIP, orang-orang yang berpuasa adalah masuk surga melalui pintu ar-rayyan.
Baik, berikutnya Pak. Nah ini waktunya sebentar lagi, maka ini yang terakhir Pak ya. Terakhir, puasa itu mampu memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Adalah pertolongan saat kita di yaumil kiamah Pak ya. Dahsyatnya padang mahsyar Pak. Nabi SAW menggambarkan dalam hadisnya, saat di padang mahsyar kita menunggu antrian di sidang di hadapan Allah, maka orang yang berkumpul saat itu bermacam-macam ya Pak ya, bermacam-macam. Ada yang kepalanya jadi kepala himar, himar itu keledai. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sering mendahului imam saat sholat berjamaah. Ya, imam belum ruku dia udah ruku, imam belum sujud dia udah sujud. Nah ini kan dalam hadis Nabi, yang mendahului imam kepalanya akan menjadi himar. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian ada juga Pak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri Pak. Ya, orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bahkan di salah satu riwayat, nanti di padang mahsyar ada orang yang mohon maaf tanpa busana, tanpa pakaian. Maka kemudian Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah orang yang nggak berpakaian itu, yang nggak berbusana itu tidak malu dengan orang-orang yang ada di padang mahsyar? Maka kata Nabi, wahai Aisyah, saat itu orang tidak ada yang memikirkan orang lain. Mereka sibuk memikirkan dirinya sendiri. Makanya Pak di surat Abasa itu kan ada yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana seseorang itu lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, seorang istri lari dari suami, suami lari dari istri, wa bani, dan lari dari anak-anak. Kenapa bisa demikian Pak? Likulli imri'im minhum yawma idin sya'nu yughni. Karena pada hari itu seseorang sibuk mempertanggungjawabkan amalnya. Ya Pak ya, kalau di dunia kita, anak kita kenapa-napa kita ambil Pak, kita tolongin. Lah kalau di sana mah Pak, kita sedang di sidang sendiri ya. Nah ini hadis Nabi SAW, as-siyam wal Quran, puasa dan Al-Quran, yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah, akan memberikan syafaat ya, dua nih, puasa dan Al-Quran, yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah, akan memberikan syafaat kepada hambanya kelak di yaumil qiyamah. Yaqulu siyam, akan berkata puasa. Nah ini Pak, puasa akan berkata, kita nggak tahu wujudnya puasa itu kayak gimana, tapi di hadis ini yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay rabbu mana'tuhu ta'am, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'am, aku telah menghalangi dirinya dari makan, wasyahawati bin nahar, dan syahwat di siang hari. Wasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaatku untuknya. Nah, rupanya puasa nanti bisa berkata Pak. Kita nggak tahu wujudnya puasa kayak orang, manusia, jin, nggak tahu ya. Tapi dia di sini berkata yaqulus ya, puasa akan berkata, ay rabbi mana'tuhu ta'am, wahai Tuhanku, ya Allah kalau bahasa kita, aku telah menghalangi dirinya dari makan, wasyahawat, dan dari syahwat, bin nahari, di siang hari, fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaatku untuknya ya Allah. Puasa akan berkata ya. Kemudian wa yaqulul Quran, dan akan berkata Al-Quran Pak, yang kita baca itu akan berkata ya. Apa katanya? Mana'tun naum fil lail, aku menghalangi dirinya dari tidur di malam hari ya Allah. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaatku untuknya. Maka kemudian qala fayushfa'ani, maka keduanya, puasa dan Al-Quran, memberikan syafaat. Nah itu banyak. Jadi bulan Ramadan selain kita berpuasa, selain kita tarawih,
maka perbanyak juga tilawah. Ya, kita berharap dengan adanya tilawah memberikan kita syafaat kelak di yaumil qiyamah. Baik, mungkin itu Pak pembahasan seputar Ramadan, lebih kepada keutamaan. Kenapa saya lebih kepada keutamaan? Karena ketika kita mengetahui sebuah amalan memiliki keutamaan tertentu, maka kita akan memiliki semangat untuk melakukannya, Pak. Maka doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkanlah itu baik, ya baik, dan berikan aku kemampuan untuk melakukannya. Kita tahu nih amalan ini, fadilahnya ini, maka bukan hanya tahu, tapi diri kita diberikan taufik oleh Allah untuk melakukannya. Karena tidak sedikit Pak orang yang tahu tapi tidak melakukannya, tidak mengerjakannya ya. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan tampakkan yang buruk dan berikan aku ya Allah kemampuan untuk menghindarinya atau menjauhkannya. Baik, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sekitar 5 menit lagi ya sebelum syuruk. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan Pak. Baik, dari 01 ada yang ditanyakan? Ayo Kang, silakan sambil kita waktu syuruk ya. Silakan Pak. Ini alhamdulillah juga teman-teman di TikTok banyak juga yang bergabung ya Pak ya. Ada soalnya kawan ketika saya bikinin flyer, saya upload di TikTok, teman-teman di Jawa Timur, Jawa Tengah, tadi live kan. Insya Allah kami hadir ya Pak ya. Kalau di sini beberapa orang, ya alhamdulillah teman-teman yang bergabung dan menyimak banyak Pak ya. Jadi mudah-mudahan teknologi itu kita sebarluaskan Pak ya. Tidak hanya konvensional, kalau di sini beberapa, tapi di luar sana banyak yang menyimak kajian di pagi hari ini. Baik, mangga Pak, silahkan kalau ada yang ditanyakan sebelum waktu syuruk ya. Gimana Pak? Ada yang ditanyakan dari sini ya? Iya, gimana? Tanya Pak. Mangga silakan ya. Kalau ada yang ditanyakan sebelum waktu syuruk. Saya izin minum dulu ya Pak. Gimana Pak? Ada yang ditanyakan? Tidak? Dari sini Kang ditanyakan? Gimana Pak? Ada yang ditanyakan? Ini enggak ada? Baik Pak, kalau memang tidak ada yang ditanyakan maka kita sudahi saja Pak ya. Dan ini berarti adalah terakhir Pak ya. Kirain saya pekan lalu, bulan lalu terakhir. Ternyata masih kebagian di pekan kedua ini. Berarti ini adalah kajian terakhir sebelum Ramadan. Maka saya pribadi mohon maaf ya Pak bila ada salah dan hilaf dari penyampaian atau materi yang saya sampaikan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan, kalau kata Pertamina dimulai dari nol ya Pak ya, gitu ya. Kata Nabi kan gitu ya Pak, mamin muslimaini, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa berhadapan ya, fayatasofahani mereka bersalaman, maka keduanya akan diampuni qabla ayatafarraqo, sampai mereka berpisah. Kita berjumpa salaman, maka kata Nabi itu menggugurkan dosa dan kesalahan kita kepada orang yang bersangkutan. Baik Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Allah berikan kita kesehatan. Keluarga kita juga sama di rumah diberikan keberkahan, dilancarkan segala urusan Pak ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan hamdalah, doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.